Shalom. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Wow, ini saat yang berbahagia buat kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu yang belum mendapatkan envelope bisa angkat tangan. Nanti para aser bisa melayani. Saya berikan kesempatan dulu untuk ini. Mari Bapak Ibu. Oh ya. Oke, puji Tuhan. Siapkan persembahan yang terbaik Bapak Ibu. Sebelumnya kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya ambil dari Matius 19 ayat 20 sampai 22. Matius 19 ayat 20 sampai 22. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini kisah yang kita sudah berulang kali mendengar. Dari sekolah minggu sampai saat ini mungkin kita sudah beberapa kali membaca dan mendengar. Nah, kisahnya jelas, seorang muda kaya lagi. Masih muda, kaya lagi. Ini kalau zaman sekarang mungkin kalau Indonesia itu seperti Atta Halilintar, atau kalau di dunia itu kalau Bapak Ibu tahu Mr. Beast. Itu muda dan kaya. Ternyata dia bukan sekedar muda dan kaya Bapak Ibu. Dia berani presentasikan karakter hidupnya di hadapan Tuhan Yesus. Wih, dia bilang begini, Tuhan, bagaimana supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang begini, taatilah firman, taatilah hukum-hukum Taurat, taatilah jangan mencuri, jangan. Lalu dia bilang begini, di hadapan Tuhan Yesus loh. Ini bukan di hadapan MK, ini bukan di hadapan hakim dunia, bukan di hadapan guru, tapi di hadapan Tuhan Yesus. Dia berani berkata, semua itu aku telah turuti. Wih, saya bilang begini, saya bertanya langsung, Tuhan, apakah saat ini ada orang berkualitas seperti itu? Muda, kaya, dan berani berkata di hadapan Tuhan Yesus, saya sudah turuti semua hukum Taurat. Tuhan Yesus, saya langsung bilang, Tuhan, saya sembunyi tangan jauh-jauh Tuhan. Saya mencoba merenungkan lebih dalam, membayangkan bagaimana Yesus menatap matanya. Lalu Yesus berkata begini, anak muda, mungkin kalau bahasa gaul, Bro, jual bro harta semua, lalu ikutlah aku. Tiba-tiba dengan gagah tadi dia presentasikan semua kualitas hidupnya. Tiba-tiba dia langsung noe Bapak Ibu. Dia langsung noe bahasa Indonesia apa ya? Dia langsung loyo langsung. Dia mundur sejenak, dia mundur lalu. Sedihlah hatinya karena banyak hartanya. Bapak Ibu, saya hanya dapat rema satu saja. Jangan biarkan area keuangan kita kalah Bapak Ibu. Jangan sampai semua kita sudah berkemenangan luar biasa, tapi ketika disentuh masalah keuangan, kita noe di hadapan Tuhan, noe di hadapan dunia, noe di hadapan banyak orang. Biar kita berkemenangan di hadapan Tuhan. Biar kita dalam area keuangan, mungkin itu sedikit atau banyak presentasenya, tapi kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat tuntunanmu hidup atas hidupku. Di area keuangan saya berkemenangan. Amin. Lalu Yesus berkata, kenapa saya bertanya lagi, Tuhan, kenapa Tuhan berkata bahwa jual harta milikmu semua dan ikutlah aku? Kenapa Tuhan tidak berkata seperti ini? Anak muda, bro, kasih bro punya uang 10%, lalu serahkan kepada bendahara pelayananku. Tapi kenapa Yesus berkata, jual semua lalu ikutlah aku? Dengar Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yesus tahu bahwa akar segala kejahatan yaitu dia sudah kalah. Dan itu berarti dia sudah buka lebar-lebar untuk semua kualitas hidupnya yang tadi dia sudah presentasikan di hadapan Tuhan, pasti akan hancur. Makanya Yesus bilang begini, ini anak muda ini potensinya luar biasa. Ini anak muda ini orang hebat ini nih. Cinta Tuhan dahsyat ini. Sebenarnya dia punya potensi untuk membangun kerajaan Allah. Tetapi sayang, kalau area ini dia kalah, dia pasti akan habis. Saya mencoba tadi mencari di Google, kira-kira bagaimana kisah selanjutnya anak muda ini. Saya cari-cari, Bapak Ibu tahu apa jawabannya?
tidak tertulis kisah hidupnya. Tidak tertulis, dan Alkitab pun tidak mencatat. Bapak Ibu, cinta akan uang akar segala kejahatan. Mungkinkah, saya hanya bisa bilang mungkinkah karena dia tidak berani menerima tantangan Tuhan, berakhir sudah kisah hidupnya. Kenapa? Dia sudah membuka lebar-lebar satu area yang menjadi akar segala kejahatan. Selamat memberi dengan sukacita, biar supaya area memberi, area keuangan, kita berkemenangan. Kita tutup semua pekerjaan iblis atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu atas kami. Kami berdoa di hadapan Tuhan, kami deklarasikan, kami jemaat Victory Life Community, kami yang cinta Tuhan, kami yang mengasihi Tuhan, yang Tuhan telah panggil sebelum dunia dijadikan. Kami dipilih untuk menjadi umat ketebusan-Mu. Kami orang-orang biarlah karena Roh Kudus, karena anugerah Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dalam area keuangan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Yesus terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.